Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar anak-anak dan sobat belajar semua? Semoga senantiasa selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, pada kesempatan di video kali ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk bersama-sama kita belajar pada tema 9 subtema 2, yakni pada muatan pelajaran PPKN tentang kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Anak-anak bisa menyaksikan dari pembahasan berikut ini. Nah, anak-anak bisa menggunakan buku pena 4D ya. Kemudian dibuka halaman 137. Nah, pada kali ini ya, kita akan belajar bersama-sama untuk materi kerjasama ya dalam melaksanakan kewajiban ya terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Nah, anak-anak bisa membaca teks yang ada di sini ya. Pada intinya ini adalah contoh-contoh kerjasama ya dalam menjaga kelestarian sumber daya alam. Ya, yang pertama melaksanakan kerja bakti, melakukan kegiatan reboisasi, melakukan pengolahan sampah dengan baik dan benar, menyediakan tempat sampah di beberapa titik. Kemudian pemerintah daerah berpartisipasi membersihkan sungai dan sampah, seperti menyediakan alat-alat pengeruk sampah. Nah, coba langsung kita kerjakan ya pada materi ayo berlatih ya. Perhatikan gambar berikut ini, lalu jawablah dengan jawaban yang tepat. Terdapat sungai yang kotor dan banyak sampah ya. Kira-kira yang bisa dilakukan ya kerjasama antar masyarakat dengan masyarakat itu apa? Banyak yang bisa dilakukan anak-anak ya dalam menjaga kebersihan sungai ya. Ini pada gambar ini adalah sungai yang kotor dan banyak sampah. Nah, jadi bentuk kerjasama yang bisa dilaksanakan oleh sesama masyarakat adalah melaksanakan kegiatan kerja bakti ya. Jadi bisa kita laksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan sungai yang kotor. Nah, kemudian bagaimana kerjasama antara masyarakat dan pemerintah ya, kerjasamanya pemerintah bisa menyediakan alat untuk mempermudah membersihkan sampah. Jadi pemerintah ya menyediakan alat kebersihan sungai ya. Seperti misalnya pemerintah menyediakan truk-truk untuk mengangkut sampah yang dari sungai gitu ya. Atau kalau tidak mungkin pemerintah menyediakan alat untuk mengeruk sampah serta menyediakan perahu ya, perahu getek yang bisa dipakai di sungai untuk mengambil sampah. Itu juga bisa. Nah, ini untuk permasalahan yang pertama ya, sungai yang kotor dan banyak sampah. Sekarang yang gambar kedua ya. Ini terdapat taman yang tidak terawat ya dan ditumbuhi rerumputan. Nah, bagaimana kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat? Yang paling mudah ya tetap melakukan kegiatan gotong royong ya, membersihkan taman ya, gotong royong membersihkan taman ya, yang bisa dilakukan antar masyarakat dengan masyarakat. Nah, sekarang bagaimana nih kerjasama masyarakat dengan pemerintah? Banyak sekali anak-anak. Bisa saja pemerintah mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki atau memperindah taman, atau mungkin pemerintah membuat peraturan untuk tidak membuang sampah sembarangan,
kemudian pemerintah menyediakan alat-alat atau tempat-tempat untuk membuang sampah pada tempatnya, terus kemudian pemerintah bisa menyediakan alat untuk membubut ya rumput-rumput liar. Jadi banyak yang bisa ditulis. Namun Pak Perdana ini coba akan menulis bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah ya. Jadi pemerintah ya menyediakan alat pemotong rumput. Nah, jadi pemerintah tuh bisa menyediakan alat pemotong rumput ya. Ini yang paling mudah untuk dilakukan. Kemudian untuk yang masalah ketiga, laut penuh dengan sampah ya dan mengeluarkan aroma tidak sedap ya. Ini kerjasama apa nih yang bisa dilakukan masyarakat? Ya yang paling mudah ya tetap ya kerja bakti membersihkan sampah yang ada di tepi laut atau membuat larangan tidak membuang sampah sembarangan ya. Kemudian bisa jadi menyediakan tempat sampah secara mandiri ya gitu. Jadi itu bentuk kerjasama yang bisa dilakukan masyarakat dengan masyarakat ya. Ini Pak Guru tulis saja mungkin ya tidak membuang sampah secara sembarangan. Jadi kerjasamanya ini perlu loh. Jadi kita tuh perlu untuk tidak membuang sampah sembarangan, itu harus kerjasama. Jadi misalnya ada 50 warga di tepi laut ya, 10 warga tertib tidak membuang sampah sembarangan, tetapi yang 40 warga membuang sampahnya masih sembarangan. Nah kan sama aja. Nah ini salah satu bentuk kerjasama antara masyarakat dengan masyarakat ya. Selain tadi yang Pak Perdana sudah sebutkan seperti kerja bakti membersihkan lingkungan, membuat tempat sampah mandiri ya, dan lain sebagainya. Nah sekarang kerjasama apa nih yang bisa dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah gitu. Nah karena ini tepi laut ya, berarti ya pemerintah harus melakukan pengelolaan sampah yang baik di tepi laut ya. Jadi pemerintah melakukan pengolahan sampah. Jadi pemerintah melakukan pengolahan sampah di tepi laut ya. Kemudian yang terakhir, hutan gundul oleh penebangan hutan ya. Jadi penebangan liar ya, kerjasama yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya. Yang paling mudah adalah melakukan reboisasi ya secara mandiri ya. Melakukan reboisasi secara mandiri artinya warga masyarakat menyediakan tanaman sendiri untuk ditanami gitu. Nah sekarang kerjasama bagaimana nih antara masyarakat dengan pemerintah? Sebenarnya sama anak-anak ya, melakukan reboisasi. Cuma mungkin pemerintah bisa menyediakan bibit ya pohon. Untuk apa? Untuk dilakukan reboisasi gitu. Sebenarnya kerjasamanya bisa lagi yang lain, seperti misalnya pemerintah membuat regulasi dalam melakukan penebangan hutan. Nah itu yang bisa membuatkan pemerintah untuk aturan-aturannya itu. Nah ini tadi anak-anak ya pembahasan pada Ayo Berlatih, sekaligus kita belajar tentang kerjasama ya dalam melaksanakan kewajiban pada muatan pembelajaran PPKN. Nah anak-anak, demikian pembahasan materi ya pada muatan pelajaran PPKN pada tema 9 subtema 2 tentang kerjasama dalam melaksanakan kewajiban terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Terima kasih telah menyaksikan video belajar kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.